Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai ada dua alasan mengapa seseorang tetap bertahan dan tetap bersemangat dalam menghadapi segala macam persoalan yang ada di alam ini. Tapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Setiap orang tentu memiliki alasan-alasan yang berbeda antara satu dengan orang lainnya. Hal ini tentu didasari oleh setiap keinginan, setiap harapan dan cita-cita masing-masing orang pun sangat-sangat berbeda. Satu orang dengan orang yang lain memiliki tujuan, harapan dan cita-cita yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alasan mengapa orang-orang itu mau melakukan hal tersebut. Maka di sini saya memberikan dua hal yang penting untuk menjadi dasar kita untuk terus bertahan dan juga memacu diri kita untuk mencapai apa yang sudah diinginkan. Yang pertama adalah orang-orang seringkali mencapai ataupun ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dikarenakan oleh ada hal-hal baik ataupun ada pencapaian-pencapaian yang menyenangkan. Contohnya, misalnya ketika kita memiliki finansial yang baik, memiliki uang yang banyak, maka kita bisa makan dengan enak, memiliki rumah yang baik, memiliki kendaraan yang baik untuk beraktivitas maupun memiliki mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Inilah yang menyebabkan orang-orang terus bersemangat dan terpacu. Selain itu, ketika dia memiliki uang kemudian dibarengi dengan kesehatan, maka dia akan selalu berpikiran dan berupaya untuk memaksimalkan menyenangkan dirinya. Maka hal-hal yang baik itu muncul ketika kita bisa mencapai suatu tingkatan-tingkatan tertentu yang kita cita-citakan. Mungkin dari masing-masing orang pun memiliki perbedaan tingkatan yang ingin dia capai. Orang yang satu memiliki tingkatan tertentu, kemudian orang yang lainnya juga memiliki taraf, tingkat, dan juga level keinginan yang berbeda. Maka seseorang akan lebih terpacu untuk mencapai hal-hal tertentu karena setelah kita mencapai hal tersebut akan muncul hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan dari apa yang kita capai. Dengan kemapanan dari banyak hal kita akan bisa mencapai, kita bisa akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang berbeda. Oleh karena itu alasan yang pertama adalah memikirkan kebaikan ataupun memikirkan hal-hal yang menyenangkan dari apa yang sudah kita capai. Alasan yang kedua mengapa seseorang tetap bertahan dan juga bersemangat untuk mencapai sesuatu adalah dia memikirkan hal-hal yang buruk apabila dia tidak mencapai apa yang sudah dicita-citakan. Hal yang lain dicontohkan bahwa misalnya ketika saya bekerja kemudian saya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang baik, kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhan diri saya, keluarga, saudara dan lingkungan, maka yang terjadi adalah mereka bisa kelaparan, mereka bisa menjadi tunawisma, mereka menjadi orang-orang yang terlantar, mereka akan sulit makan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita merasakan atau memikirkan hal-hal yang buruk dari hal apa yang tidak kita capai, maka itu akan memunculkan motivasi dan semangat yang jauh lebih tinggi. Terkadang pun kita bisa melihat beberapa orang justru dia bisa berubah menjadi lebih baik ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Banyak orang-orang yang dalam kondisi tidak menyenangkan, kondisi alam yang tidak baik, justru dia bisa berkembang jauh lebih baik dan jauh lebih hebat. Maka memikirkan hal-hal yang tidak baik dan menderita yang tidak menyenangkan apabila kita tidak mencapai sesuatu menyebabkan kita memiliki motivasi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat. Dan beberapa orang bisa kita lihat dibandingkan dia memperbaiki ataupun melihat apa yang menjadi sisi baik dari pencapaian itu, terkadang mereka justru tergugah untuk lebih semangat, lebih baik ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Maka memang kita perlu memiliki trigger ataupun memiliki sesuatu yang membuat kita ini tersadar bahwa ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memang kalau kita tidak siap kita akan menderita. Tetapi setiap orang harus memiliki tujuan, harapan, dan cita-cita ke depannya agar hidup kita juga menjadi semangat. Maka perlu sekali untuk kita selalu melakukan hal yang terbaik, melakukan hal yang paling baik dengan tujuan semoga
apa yang sudah menjadi cita-cita kita bisa tercapai secara maksimal dan juga tercapai secara optimal. Tetapi kesiapan pikiran kita pun harus seimbang. Ketika kita tidak mencapai apa yang tidak kita inginkan atau kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak tercapai, maka kita harus sadar bahwa kita harus bisa menerima dan kita harus mempersiapkan dari apabila cita-cita atau harapan itu tidak tercapai, sehingga lakukanlah sesuatu dengan hal yang terbaik, dengan kompetensi kita, dengan kemampuan kita, dengan secara maksimal, dan mengharapkan cita-cita dan tujuan itu secara optimal bisa kita capai. Tetapi persiapkanlah apapun yang terjadi di dalam diri kita, andai pun banyak hal yang tidak kita capai, itu adalah sebuah fenomena yang sangat wajar sekali, karena tidak semua hal yang kita miliki atau kita cita-citakan selamanya bisa kita rengkuh, bisa kita miliki, bisa kita punyai, dan bisa kita nikmati. Maka dari itu saya sekali lagi berpesan, marilah kita menjadi pribadi yang memiliki alasan untuk jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang. Yaitu adalah yang pertama, pikirkanlah hal-hal baik ketika kita bisa mencapai hal tersebut. Banyak hal bisa kita lakukan setelah kita mencapai cita-cita itu. Dan yang kedua, pikirkanlah hal-hal terburuk apabila tidak bisa mencapai hal tersebut. Sehingga keseimbangan antara dua hal ini menyebabkan kita akan jauh lebih siap dalam menghadapi segala fenomena yang nanti akan terjadi, yang nanti akan bisa kita lakukan, yang nanti akan bisa kita jalani setiap saatnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit hal ini dapat memberikan motivasi dan pencerahan agar setiap saatnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.